Halo, selamat berjumpa kembali dengan aku, Astuti, di Ryan YouTube channel. Jadi kemarin kita sempat bikin video tuh yang di Gunung Pangrango ya. Itu lumayan sih, tempat wisatanya enak banget dan air terjunnya juga pas banget, lagi gede-gedenya, airnya jernih banget dan kayaknya pengen banget gitu ngerasain balik lagi ke sana. Tapi oh my god, itu jalannya lumayan menguras tenaga dan kalau bisa bawa ke sana jangan cuma bawa badan dong ya, jangan lupa bawa air sih kalau gue. Oke, jadi kali ini aku bakalan ngebahas satu hal yang apa ya, kayak enggak ya, bisa dibilang sih sebenarnya ini satu hal yang nggak aneh lagi, nggak asing, tapi buat aku sendiri ini satu hal yang apa ya, sesuatu yang beda, yang unik juga, dan ya emang cara Gusti Allah tuh masih sesuatu hal yang baik tuh dengan cara yang berbeda-beda dan dengan keunikannya masing-masing gitu. Tergantung dari diri lo sendiri menepatinya kayak gimana, menjalaninya kayak gimana. Oke. Sempat ada yang suruh gitu bikin PR, ya kan? Bukan PR sih, lebih ke gue suruh klarifikasi tentang anak motor gitu. Anak motor tuh kayak gimana sih? Dan kenapa? Orang mungkin ngeliat dari sisi negatifnya aja ya kan, dari dia kumpulan, konvoy, santuri, atau ya mungkin kalau sebagian orang yang berpikir bahwa macet-macetin jalan aja, ya enggak? Itu mungkin secara logika lah. Terus kayak gaya-gayaan gini-gini. Oke, semua orang itu punya fashion, style, you know that. Dan tapi kita menggunakannya buat apa dulu gitu loh, buat diri sendiri seneng ya, mungkin bagi kita ya so good gitu, gak apa-apa, maksudnya kayak ya selama lu seneng lu lakuin. Kalau misalkan lu gak seneng, buat apa? Tau jadi diri sendiri lebih baik, lebih enak, lebih santai bro. Dan gini, apa lagi ya, kayak ya udah di sini aku bikin video tuh senatural mungkin, tanpa dibikin, tanpa teks, tanpa apapun. Jadi kita berbicara tentang bagaimana sih menanggapi orang yang terlalu berpikir negatif tentang sesuatu hal yang belum tentu dia tahu sendiri apa kebenarannya sih, gitu loh. Dan untuk aku sendiri sih memang ini satu perubahan, satu hal yang luar biasa gitu. Jadi aku mewakili perasaan seseorang yang dimana dia itu anak motor gitu, tapi jangan pandanglah anak motor itu sebelah mata. Ya mungkin bagi sebagian orang this is the fashion, your fashion kayak itu ya udah, ini gue loh gitu. Ya gue kayak gini karena gue pengen sombong sama orang, enggak. Jadi setiap orang itu punya hal untuk, ya bagi mereka mungkin itu satu hal yang ya udah, ini kehidupan gue. Jadi gini, sebenarnya sih dari segi kehidupan pun kita sama aja, cuman yang membedakan itu dari segi masa lalu, dari segi apa yang udah pernah dia lewati, apa yang udah pernah dia rasakan sebelumnya gitu loh. Kenapa? Karena saya bikin video kayak gini, aku cuma pengen kayak ya udah, bukan tolong sih, kayak kalau bisa ya kayak anak motor itu gak jelek-jelek amat kok. Bukan masalah dari fisik atau dari apa yang mereka lakukan, tapi please, di sini anak motor itu punya klarifikasi sendiri untuk mereka masing-masing. Mereka juga punya kehidupan sendiri dan itu cara mereka untuk membahagiakan diri sendiri dalam sebuah komunitas yang mungkin dari satu komunitas sendiri juga komunitas mereka enak, asik gitu, dan akhirnya bikinlah satu perkumpulan. Karena itu yang membangun silaturahmi gitu. Karena kita itu di dunia hidup berkoloni juga, atau ya sejenisnya, kayak kita tuh hidup bukan sekedar ya hidup aja gitu. Kita pasti hidup punya perjalanan. Kita itu hidup punya satu hal yang memang pasti bakalan bikin kita, gue inget nih dulu kayak gini, gue inget nih dulu kayak gitu.
Jadi untuk klarifikasi anak motor itu sebenarnya kayak lebih ke apa ya, gue tuh mikir anak motor tuh apa ya, satu hal yang memang anak motor tuh apa sih, cuman gaya-gayaan doang, cuman pamer, tampang gini dan selain sebagainya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu sih, tergantung dari diri pribadinya masing-masing. Tapi aku pernah sih nemuin satu orang yang berubah lah, tapi aku nggak menyuruh dia. Semua orang pasti bakal berubah sendiri. Dia menemukan apa yang dia cari, dia nyaman, jalani, ya udah, itu jadi kehidupannya dia. Tapi kalau misalnya negatif, ya nggak juga. Maksudnya kayak lebih ke gue merubah hidup gue bukan karena orang lain, tapi karena gue udah merasa nyaman dengan sesuatu itu. Gue mencoba menjalankan itu, enak banget buat diri gue sendiri gitu. Dan apa ya, kayak hidup itu tuh sebenarnya nggak susah sih. Yang susah tuh permasalahan lu, gengsi atau hal lain sebagainya. Tapi gini, bisa nggak sih kita berpikir bahwa itu tuh jadi satu hal yang memang sebenarnya asik loh. Kita itu bisa merefresh otak pikiran ketika kita bersama komunitas kita. Lu jangan misalkan dia apa sih yang mereka lakukan di jalan gitu. Jadi gini, kita itu sebagai, kalau misalnya orang, aduh sumpah sebenarnya nih susah banget sih gue mau ngomong apa lagi. Tapi oke, gue ngomong apa adanya, ya ini natural, mengalir apa adanya, tanpa teks, tanpa gue mikir-mikir dulu, tanpa, ya udah berbicara aja seadanya. Karena ini kan cuma mengklarifikasi dengan pengalaman apa yang aku rasain selama ini. Dan aku pikir sih anak motor itu sebenarnya asik sih, asik. Terus tali silaturahminya juga ya oke lah gitu. Dan komunitas itu yang membuat kita tuh jadi banyak pengalaman, berbagi, bertukar pikiran juga, bagi ya kalau misalnya orang-orangnya juga nyambung, diajak bicara gitu. Tapi sini aku nemuin satu hal yang apa ya, beda gitu. Dan gak semua anak motor tuh dia, kenapa gue jadi anak motor? Apa alasannya gitu? Apa yang membuat lo tuh jadi kayak gitu? Jadi anak motor itu bagi aku sih dari dipilih-pilih dari beberapa pribadi masing-masing, daripada melampiaskan ke hati, ya enggak? Sakit hati daripada Anda melakukan sesuatu hal yang memang menyakitkan diri Anda, lebih baik Anda memberi membuat hobi atau sesuatu hal yang baru yang membuat Anda melupakan segala kesakitan yang pernah ada. Asik. Itu ya semongko. Oke. Jadi gitu. Kenapa gitu loh bisa kayak gitu? Jadi gini, daripada kita menyakiti diri sendiri, lebih baik kita melampiaskannya ke hobi. Ya mungkin bagi seseorang itu tuh sebenarnya perjalanan, akan ada masanya kok. Lu juga nggak bakalan jadi jalan lu. Hidup lu suatu saat lu bakal ngebangun rumah, ya kan? Rumah tangga sama calon bini lu sendiri gitu. Tapi gini, setiap orang itu punya perjalanan hidup masing-masing, punya bakalan ada sih saatnya, ada masa-masanya dimana mereka itu bakalan, ya ketika lo jalan kayak gini terus lurus, nggak mungkin lurus terus belok, pasti ada belokannya gitu loh. Dan bagi aku sih hidup itu nggak mesti kayak gitu aja ya, karena aku sendiri juga pernah mengalami. Setiap orang punya masa lalu ya, setiap orang itu punya masa kelamnya masing-masing. Dia juga untuk mencapai di titik itu tuh nggak mudah cuy, nggak mudah banget. Perlu perjuangan, perjalanan yang nggak mudah. Terus jalannya liku-liku, kayak yang lagunya siapa tuh? Hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka. Udah gitu aja, jangan banyak-banyak, aku jadi dangdut lagi. Oke, jadi apa ya, kayak ya udah lo nikmatin aja hidup lu sendiri, gimana sih. Dan I think so is very good sih, maksudnya walaupun gue nggak bisa bahasa Inggris ya kan, dikit-dikit gitu. So jadi klarifikasi anakku tuh nggak apa ya, kayak merubah sesuatu hal yang ibarat kata negatif gitu loh.
Jadi lebih ke lu melakukan satu hal yang bagus kok, yang membuat diri lu tuh lupa akan sakitnya yang pernah lu rasain, sakit hidup, pengalaman hidup. Lu curahkan semua ke hal-hal yang membuat lu ujung-ujung jadi hobi, jadi kebiasaan. Tapi ya mungkin kalau bisa kebiasaan itu lebih bermanfaat ya, terutama bagi diri lu sendiri dan orang lain sih. Terus, dan seiring berjalannya waktu sebenarnya rasa sakit itu akan hilang. Jadi kayak I know that gitu. Mereka melakukan hal seperti itu bukan karena tanpa alasan. Pasti ada alasan masing-masing. Dan aku tahu, aku juga ngerti alasan itu tuh yang bikin udah gitu. Ya mungkin jadi dari sebagian cewek, kenapa sih cowok kok kayak gitu banget? Kadang ada juga sih yang ngomong anak motor tuh playboy, fuckboy, ganti-ganti cewek mulu. Kenapa bisa ganti-ganti cewek mulu? Why? Apa alasannya? Kenapa? Ada apa dibalik itu semua? I don't know. Because tapi aku positive thinking aja sih. Karena aku sekarang aku lagi mewakili tentang seorang ya. Jadi menurut aku sendiri sih, itu mereka tuh melakukan hal seperti itu bukan karena pokoknya gue tuh harus kelihatan cakep di mata orang udah ganti cewek. Dari hati yang paling dalam sebenarnya gue tuh pengen nyari hal sesuatu yang nyaman loh sama hidup gue. Dia bisa senada, satu frekuensi lah. Tapi mereka itu mencari dan terus mencari. Ya mungkin bagi sebagian orang mikirnya gini, elah punya cewek gue ganti mulu, lu gimana sih, lu gak punya perasaan lu. Tapi sebenarnya apa yang dia rasain itu bukan gitu loh maksud gue. Dia pengen nangis, aduh. Enggak, canda kok. Jadi mereka melakukan hal seperti itu karena mereka itu ingin mencari yang lebih tepat, yang tepat bagi mereka, yang satu frekuensi, yang satu jalan, yang ibarat kata gini, nggak usah ribet deh, gue begini. Terus lo juga harus ya tidak memaksakan sih untuk selalu bareng, karena jujur sih nyari satu frekuensi itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Karena apa? Jadi di salah satu orang keduanya juga harus saling pengertian. Jadi kenapa cowok gonta-ganti cewek mulu gitu, terutama anak motor, entah karena tampangnya, entah karena dia punya style yang begitu, ditambah materinya yang dia lihat terpampang itu seperti itu. Padahal sih sebenarnya enggak. Dan I think ya itu sesuatu hal yang memang mereka tuh lagi nyari jati diri mereka tuh kayak apa sih, jati diri mereka tuh kayak apa gitu loh. Mereka belum nemuin sesuatu hal yang memang bikin mereka nyaman, karena mereka masih nyaman dengan apa yang mereka jalani, dengan yang mereka rasakan ya di luar sana, tapi tidak dengan yang di sini. Karena apa? Banyak orang yang di luar sana berpikir bahwa anak motor tuh gitu ya, anak motor tuh gini ya, padahal enggak gitu. Jadi mereka itu mencari hal yang memang membuat mereka nyaman. Pada akhirnya mereka lagi jalan mencari kenyamanan tersendiri, komunitas dan dirinya sendiri, sampai lupa gue gak punya cewek cuy, jomblo. Tapi bukan saya ngecek sih ya, lebih ke ya mungkin kebanyakan pasti begitu. Jadi kembali lagi sih sama diri kita masing-masing, karena menurut diri aku sendiri sih anak motor tuh melakukan hal seperti itu karena mereka mencari yang tepat buat mereka. Ya mungkin bisa dibilang tentang gantimu, karena apa? Belum ada yang bisa ngambil hati mereka. Belum ada yang bisa bikin ini loh yang bikin gue nyaman gitu. Mana sih yang bikin gue nyaman, mana yang bener-bener bikin gue tuh berubah, tapi bukan perubahan yang kayak yang gimana-gimana. Jadi perubahan yang bisa membuat Anda menjadi lebih baik gitu. Jadi memang semua orang bisa melakukan hal seperti itu, tapi kalau memang mereka benar-benar mencari hal yang membuat mereka nyaman, pasti ada kok, ada perubahan. Dan setelah saya telusuri, susah banget, maksudnya diulang. Setelah saya telusuri juga bahwa yang kayak gitu tuh, ya itu perubahan mereka. Ini loh. Dan nggak semua orang kok kayak gitu. Dan
orang berpikir bahwa ya udah gitu. Itu tuh apa ya, kayak jangan menilai seseorang dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka gerak-geriknya atau apanya. Kebanyakan kan orang begini, mereka tahu karena melihat, bukan paham. Kalau orang yang melihat terus paham, pasti dia mengerti. Tapi kalau orang yang melihat cuma sekedar tahu aja, ya elah dia begitu. So mungkin berpikir itu tuh enggak banget gitu. Tapi ada satu hal di mana aku nemuin orang yang ya mungkin bagi orang, sebagian orang dia tuh fuckboy cuy. Senin sampai Jumat ceweknya lain-lain ya, udah kayak kalender. Tapi setelah ditelusuri ya, kembali lagi telusuri, sebenarnya sih setiap orang punya niat masing-masing kok. Setiap orang itu punya niat yang berbeda-beda. Itu kayak menemukan hal yang bisa bikin dia nyaman, menemukan hal yang memang ya udah ini tuh yang terbaik buat dia. Dan kembali lagi sih, kalau memang kita sudah bisa membuat dia nyaman, maksudnya bukan berarti kita semena-mena mempermainkan perasaan mereka, tapi ada satu hal di mana yang membuat aku juga kayak ternyata begini ya gitu. Apa yang mereka lakukan itu sebenarnya bukan hal yang, bukan bermaksud menyakiti hati wanita juga sih, bukan bermaksud menyakiti perasaan cewek ya. Buat aku sendiri juga ya, mungkin kalau berada di posisi seperti itu kayak, tapi aku sendiri menyadari dan mencoba untuk mengerti, memahami karakter atau sikap mereka. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka mencari yang benar-benar apa sih gitu, satu frekuensi sama mereka gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang ya mereka juga punya keinginan gitu. Gue nggak bakalan selalu dibatas ini terus. Gue akan berubah kalau gue menemukan hal yang tepat buat gue. Dan akhirnya hal itu tuh menjadi sesuatu hal yang baik banget, yang bisa merubah dia menjadi lebih baik. Itu so good banget gitu. Satu hal yang sangat bagus. Dan aku harap sih ini jadi pelajaran buat kita semua, karena nggak semua anak motor kok negatif, dan nggak semua anak motor itu pandangannya mungkin orang bisa buruk banget di jalanan gitu, nggak kok. Mereka itu mencari yang terbaik. Mereka itu apa ya, kayak mereka melakukan hal seperti itu untuk mencari jati diri mereka, menemukan hal yang baru yang mungkin bisa bikin mereka tuh nyaman selamanya. Dan kalau bisa jangan pernah sampai putus gitu. Tapi tergantung balik lagi pada diri pribadi masing-masing, karena kita tidak bisa menyamakan anak motor itu selalu baik juga dan selalu negatif juga, nggak tengah-tengah, nggak ambil sisi tengahnya. Karena mereka punya tujuan masing-masing kenapa untuk melakukan hal yang seperti ini. Jadi ya, semoga apa yang kita jalani di hidup ini tuh ada manfaatnya untuk kedepannya, karena kita nggak selamanya juga hidup di dunia ini. Dan kembali lagi, untuk pesan untuk para cowok-cowok sih pesannya ya, kalau bisa jalanilah apa yang kamu inginkan, tapi jangan pernah menyakiti hati perempuan. Karena pada dasarnya kita juga sama-sama mencari kenyamanan, dan kalian juga sama. Jadi itu satu hal yang mungkin bisa membuat kita tuh, hidup kita tuh kayak gimana sih gitu, akan jadi seperti apa kedepannya kita kan nggak tahu. Just one, aku cuma pengen kasih saran, nggak saran sih, lebih ke apa ya, kayak itu tuh satu hal yang bikin kita tuh jadi tolak ukur loh. Kita nggak bisa membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain dan sebaliknya. Tapi ketika kita sudah masuk dalam dunia hal seperti itu, kita bisa tahu, oh kayak gini ya. Tapi jadilah orang yang selalu berpikir positif. Jangan berpikir terlalu cepat juga. Jadi kita tuh selalu, setiap kejadian yang kita bikin, kita harus bisa mengimbanginya dengan kita tuh caranya apa, mengkaji, memberikan pengarahan yang lebih baik. Dan satu pesan lagi, bahwa tidak semua orang itu negatif kok. Tidak semua anak motor juga tuh kayak negatif atau apalah itu, tapi mereka mencari jati diri mereka. Bersenang-senang juga ya mereka tahu batasan, dan itu kehidupan mereka.
Jika kita saling mengerti, pasti kok kita menemukan kenyamanan, menemukan hal yang indah kok. Kita menemukan, ya ini loh, itu sesuatu yang aku seneng. Dan harus ada orang yang, bukan harus ada yang, kalau bisa ada orang yang bisa ngerti ini. Karena orang yang sekedar tahu, orang yang hanya sekedar tahu aja, melihat tanpa memakai perasaan atau tanpa memakai hati, apa sih yang lo lakuin? Tapi sementara orang yang paham, aku tahu kok perjalanan kamu begini, kamu begitu, kamu begini, pokoknya begitu. Tapi nggak begitu-begitu amat, ya maksudnya bukan begitu. Jadi kita akan menemukan sesuatu hal yang kalau misalkan kita bisa mengerti perasaan orang, ya peka bisa dibilang ya. Tapi jujur sih, aku juga bukan tipe orang yang peka banget. Tapi kita mencoba untuk mengerti, paham sisi kehidupan dia tuh seperti apa. Tapi mengerti sih, pokoknya itu klarifikasinya. Sebenarnya sih lebih ke, kita pembahasannya lebih ke hati ya. Cuman aku tekankan sekali lagi, aku berbicara tentang hal ini bukan semata-mata aku pamer atau merasa membela gitu, tapi lebih ke ambil sisi tengahnya aja, bahwasanya anak motor itu tidak semuanya negatif. Kita punya jalan hidup masing-masing, tapi dengan satu komunitas yang membuat kita tuh merasa kita banyak pengalaman, kita banyak membuat suatu hal yang dilakukan bersama tuh lebih menyenangkan. Apalagi satu komunitas yang benar-benar enak banget gitu. Dan terima kasih juga untuk para lelaki di luar sana yang merasa Anda itu kuat menjalani hidup. Dan semoga itu aja sih pesannya. Jadi jangan sampai seganteng-gantengnya kalian, good looking atau apa. Yang penting pertama good attitude sih. Attitude kalian tuh harus ada gitu loh. Dan apa ya, kayak itu aja sih dari aku pesannya. Jadi mungkin dari orang-orang sebagian, apa yang kalian lihat itu belum tentu kok dengan apa yang kalian pikir. Mereka itu adalah komunitas yang senang menjalani hidup mereka yang seperti itu. Ada yang mungkin belum ketemu sama jadi dirinya, ada yang mungkin mencari-cari hal yang memang membuat dia nyaman dan dia akan berubah, atau memang ya dasarnya aja begitu. Enggak juga sih, karena setiap orang punya perjalanan hidup. Oh, dan terima kasih loh sudah menonton video ini. Semoga Anda semua menyukainya, dan saya harap saya juga tidak mengada-ngada membuat video ini. Saya membuat video ini senatural mungkin, tidak ada teks atau tidak ada hal apapun yang saya catat. Hanya ungkapan isi hati saja. Hanya saya ingin mengklarifikasi bahwa mereka itu seperti itu. Gitu. Terima kasih. Dan semoga Anda menyukai video ini. Kalau misalkannya kita saling berbagi pengalaman aja. Dan salam hangat selalu untuk semuanya. Semoga kita menjadi orang yang lebih mengerti, orang yang lebih tidak terlalu berpikir pendek, bahwasanya hidup itu seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton Ryan YouTube channel. Dan semoga hari Anda menyenangkan. See you, goodbye. Dan jangan lupa tonton terus Ryan YouTube channel, di subscribe, comment, and like. Jangan lupa ya loncengnya diaktifkan. Oke, terima kasih, salam hangat, dan sampai jumpa.